10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita ngobrol-ngobrol soal perjuangan demokrasi di Indonesia. Tapi kita akan menuju soal independen saja. Tidak usah terlalu lebar kemana-mana. Sebentar lagi tanggal 9 itu pesta demokrasi rakyat Indonesia. Nah ini siapa mau? Siapa? Ayo. Rahmat. Rahmat. Kang Ridwan, jadi tokoh spesial hari kita ya. Saya Mas Nur, ini tokoh spesial yang datang jauh-jauh. Kang Deden. Kang Deden itu apa? Kita selama ini apa sih? Saya semenjak selesai mengabdi jadi komisioner KPU DKI Jakarta. zaman Pak Ahok kemarin. ya berada selesai 2018 saya berkeliling Indonesia di Pilpres pun juga sebagai divisi antisipasi kecurangan di Prabowo Sandi. Di keliling Indonesia hampir 197 kabupaten kota. Naik Vespa. Wah, luar biasa. Kecuali nyebrang Kalimantan, Sulawesi baru naik pesawat. Sumatera, Pulau Jawa naik Vespa. Apa menariknya dengan berkeliling dengan Vespa dan berfokus soal demokrasi kita ya? Ya, pertama Vespa ini adalah satu alat transportasi yang rakyat seperti halnya PW. Dan Vespa ini punya way of life-nya adalah independen. Dia tidak ingin terikat oleh satu partai politik, sehingga dari independensi tadi tumbuh jiwa korsa kepada sesama pengguna Vespa. Dalam kaitannya demokrasi, kami tidak melihat partai politik, tetapi kami melihat program kerja. Ya. Apa yang bedain Pak antara partai politik dengan independen? Kenapa jadi menarik independen itu? Kalau di partai politik kita tahu dan maklum ada mahar ya, mahar. Duit Ya mahar lah kayak gitu. Kenapa? Mereka yang di anggota Dewan Duduk di DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2 dalam kaitan pilkada, waktu dipilih kan berjuang pasti mengeluarkan biaya kampanye, biaya operasional. Biasanya dalam tanda kutip mereka ya kepada paslon-paslon itu kan kursinya akan dipakai sebagai persyaratan pendaftaran di KPU. Nah, katakanlah seperti di Cirebon ini minimal 8 kursi. Jadi kalau ada 2 partai punya 4 dan 4, tentu partai-partai tersebut bargainingnya sesuai dengan kursinya. Jadi satu kursi itu ada nilai Dihargai, pasti. Berarti ada barang, ada harga, Ya. ada kebutuhan, mau beli nggak? Nah, Semacam itu mungkin Pak. kurang lebihnya take and give-nya kayak gitu. Jadi kalau partai pasti minta mahar lah, ya mahar, macam-macam. Bilang pasti juga, mereka nggak ngaku. Pada umumnya gitu. Kalau independen, ini kan langsung dengan rakyat. Kita minta dukungan. Kalaupun rakyat minta wani piro, ya wajar lah. Sedekah politik. Ya kita dalam politik ini kan ada sedekah. Ya berapa sih artinya 25.000, 50.000 nggak ada. Walaupun kalau dikapitalisasi di jumlah itu tentu besar. Tetapi masih lebih kecil daripada mahar di partai politik. Yang saya dengar di beberapa kota, kabupaten itu ada yang sampai minta 5 sampai 10 miliar. Itu per kursi atau per Mahar. partai? Per partai. Jadi kalau 2 partai ya tinggal itu belum termasuk biaya kampanye. Operasional kampanye. Baru mahar. Jadi dan itu pun belum tentu bisa mendapat rekomendasi. Bisa jadi digunting di tingkat DPP-nya. Jadi udah keluar mahal di bawah, ternyata di atasnya dapat. Banyak juga beberapa kawan yang gagal seperti itu. Jadi kalau independensi dengan rakyat, jadi kalau rakyat ya minta sebagai maharnya atau ikatannya, saya dukung sampean, itu wajar dalam kondisi
orang lagi susah nyari kerja, orang lagi susah nyari jalan, nggak seberapa. Tapi langsung bermanfaat paling nggak sedikit untuk masyarakat langsung yang memberikan dukungan. Rakyat sehari ini tidak muluk-muluk. Apa yang bisa menjadi kebutuhan hari itu yang menunggu. Dia tidak perlu janji. Kalau di partai kan janji dulu. Kenyataannya banyak janji partai yang kalau direalisasi setelah duduk di anggota dewan, itulah kekecewaan masyarakat. Jadi kalau menurut pengamatan Kang Dede ini masyarakat banyak yang sudah mulai tidak percaya dengan partai, Betul. kecewa dengan partai. Ya. Independen solusinya. Independen solusinya. Jadi gini, apalagi dengan kemarin Omnibus Law, ya kan? Omnibus Law kami sangat kecewa sekali. Dan kami pilih anggota dewan berharap untuk bisa memberikan solusi himpitan ekonomi, himpitan yang lainnya, ternyata justru kebalikannya. Walaupun ada partai yang show of force-nya tidak mendukung di sana, ada juga. Tapi berapa sih persentase dari jumlah keseluruhan? Terus secara umum, secara nasional ya kan, potensi independen terlibat dalam pilkada kali ini, gimana gambarannya? Kemarin dari 270 kabupaten kota dan 9 provinsi, ada 2 di provinsi yang mendaftar gugur. Dari 270 yang mendaftar 147 paslon gugur, itu tersisa kurang lebih 27 ya. 27. Ya. Jadi hanya secara nasional 27 paslon di pilkada. 5 paslon kotanya yang saya ingat itu Cilegon, yang kota ya, Cilegon, Samarinda, Bukit Tinggi, Metro Lampung, Tasik Kabupaten. Ya. Kalau nggak salah di Sumatera Utara ya. Ada 5. Jadi ini data kami juga punya sini. Jadi artinya yang Kota Sibolga. Kota Sibolga, Bukit Tinggi, Cilegon, Samarinda, dan Metro Lampung. Itu 5 yang pertama dia. Kalau yang lainnya kabupaten dari mulai Labuan Batu Selatan, Utara, Nias, Labuan Batu, Sijunjung, Kabupaten Maluku Kota, Indragiri itu, semua itu ada sekitar 27 lah. Jadi ternyata menjadi calon independen itu tidak mudah. Tidak mudah. Apa yang menyebabkan independen itu sulit? Ya, pertama tidak punya gerbong partai ya. Jadi infrastrukturnya. Jadi itu belum punya. Ini kita bisa lihat itu dalam kondisi masyarakat hari ini. Belum lagi ya independen ini kan dana ditanggung sendiri. Pembiayaan operasionalnya gitu kan. Jadi semua ditanggung serba sendiri. Termasuk membuat jaringan dari awal. Ya. Jaringan itu kita membentuk misalkan jaringan mencari dukungan ya. Itu juga enggak. Ada peran nggak Pak dari para calon nih, bakal calon nih kalau bakal calon untuk membuat jaringan itu? Gitu. Apakah harus ada sosok yang berpengaruh di independen? Pasti. Pertama dari ketokohan yang bersangkutan. Dari paslon sebagai tokoh, beliau adalah tokoh yang memang sudah dikenal oleh masyarakat, kan punya popularitas. Misalkan entah dia tokoh agama, tokoh pendidikan, punya tokoh masyarakat. Nah, untuk membangun jejaringnya biasanya berlatar belakang yang bersangkutan itu punya organisasi atau punya unit usaha, sehingga rekrutmen awalnya itu dari keluarga terdekat. Investasi sosialnya sudah dilakukan jauh hari. Tidak bisa serta-merta tahun 2020 ini maju sebagai bakal calon di Desember itu, terus di bulan Agustus baru memperkenalkan diri, tidak. Jadi investasi itu minimal 2 tahun sebelumnya lah. Ya. Dan kita juga kenal, yang kita kenal di politik itu ada popularitas dan kemudian elektabilitas. Ada 4 sebenarnya. Ada 4? Iya. Jadi pertama popularitas si bakal calon. Ya. Dari popularitas, apakah dia diterima? Akseptabilitas. Diterima nggak sama masyarakat? Tokoh. Tapi kalau tokohnya dibenci kan juga nggak bisa juga dia pendapat publik.
popularitas dia ada, akseptabilitas diterima, nah nanti elektabilitas. Orang mau nggak memilih dia? Yang keempat, tidak bisa dipungkiri, isi tas. Jadi semuanya tas kita katakan. Nah, Modal juga harus mencukupi. Iya, itu isi tas tuh. isi tas itu. Jadi walaupun popularitas tinggi, akseptabilitas tinggi, elektabilitas tinggi, isi tas nggak ada, susah. Karena politik itu sama dengan nilai rupiah. Kita mungkin tidak money politik ya. Contoh saja gitu. Kita menugaskan tim pengumpul surat suara, pengumpul suara dukungan. Kan harus keliling dari satu RT, RW, kelurahan, kecamatan. Kan perlu bensin, makan. Apakah itu money politik? Tidak, maka saya bilang namanya sedekah politik. Biaya operasional. Nah, bagi warga yang kita datangi, ya kalau kita warga di situ paling tidak kita datanglah blok-blok gula, Jadi sebenarnya ini bukan money politik. Kalau money politik, ini saya kasih uang 200.000 besok beli saya, itu baru. Tapi kalau sekedar ya sembako di bawah 50.000 masih wajar. Ada peraturan yang di bawah 60.000 nilai. Budaya timur atau budaya Indonesia ini kalau kita berkunjung ke rumah seseorang kan Pasti belah tangan. Masa kita ujuk-ujuk enggang kampung? Kalau itu terproteksi di undang-undang, di PKPU-nya juga. Tapi kan banyak orang yang melintir itu. Tapi bukankah memang itu dibangun oleh partai politik selama ini? Betul. Padahal partai politik pun juga melakukan itu. Betul. Iya. Itu yang membuat rakyat menjadi hedonisme, rakyat menjadi wanitiro, rakyatnya itu karena dari partai politik pada saat pileg itu mereka melakukan itu. Dibiasakan. Iya, itu cara yang paling mudah. Iya, kebiasaan yang terus menerus akhirnya menjadi biasa. Budaya. Jadi orang-orang yang maju sebagai caleg dari partai politik itu kan pada umumnya main gampang, main ujung. Dia tidak membangun konstituen. Kalau yang membangun konstituen dari awal dia punya investasi sosial, dia nggak perlu pakai uang itu. Tapi penentuan akhir itu kan kembali lagi soal biasanya masyarakat kita sudah tergantung pada serangan pajak dengan amplop. Apa sih? Bagaimana melihat dinamika seperti itu Pak Denny? Ya, di beberapa tempat yang saya kunjungi itu fenomena serangan pajak masif, terstruktur, sistemik dan masif. Kalau menurut pandangan saya untuk seperti itu, sepanjang nilainya masih dalam batas kewajaran, tadi kisarannya nggak sampai meninggalkan sehingga mungkin puncak belanja gula kopi aja sih mungkin masih lah. Tetapi kalau sudah mulai di atas 100.000 dan ada pemaksaan, intimidasi, itu yang nggak benar. Ya, itu yang kita sebenarnya sayangkan kalau kemudian nilai ideologis sebuah cita-cita ingin perubahan, ingin perbaikan, tapi tergadaikan hanya oleh nilai. Kalau dihitung 200.000 itu dihitung per hari hanya dapat berapa rupiah? 55,55 per hari. Per hari. Karena 200.000 dibagi 5 tahun, berarti kan cuma 40.000. Ya. 40.000 dibagi 300 hari lah gitu. Ya. Nah, sedangkan kalau menjadi sebuah kebijakan pendidikan aja, umpamanya pendidikan gratis untuk menggantikan sejenis LKS atau ada kemudian ada nanti BOSDA yang per siswa bisa 1 juta rupiah lebih. Kan nilai yang dia dapat masih lebih besar dari sekedar angka 200.000. Ya, karena rakyat sekarang berpikirnya pragmatis, Ya, karena dilatih, ya terlatih dari setiap dari pemilu ke pemilu. Jadi maka kalau menurut saya jangan serangan pajak. Kalau dibina dari jauh-jauh hari tidak perlu pakai biaya serangan pajak. Tapi ini kan pengen mainnya di ujung. Tapi apa saran Kang Dery ketika ini menjelang akhir, penentuan akhir sebenarnya apa yang lebih penting buat masyarakat yang sampai ini belum memastikan pilihan? Apa dasar untuk bisa kita aku pilih ini? Edukasi. Ya, Edukasi menjadi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tadi bahwasanya saya terpilih sebagai kepala daerah, saya akan perbaiki, melakukan perubahan, tidak ada politik dinasti, tidak ada
ya, kolusi, nepotisme, apalagi sampai korupsi. Bagaimana? Saya akan melakukan good government, good corporate government. Saya akan lakukan rekrutmen pejabat secara baik dan benar, dan kepada rakyat tentunya tadi bahwa saya janji akan memberikan bantuan bosda ya, atau apapun namanya nanti untuk para yang PKH, program keluarga harapan, atau UMKM untuk madrasah, pondok pesantren, guru-guru honorer, guru ngaji, itu lebih baik daripada uang saya sekarang sebarkan. Jadi menurut saya edukasi tidak perlu dengan jadi program akan lebih baik daripada sekedar nilai gampang. Dan rakyat diedukasi, harus diajarin supaya memilih paslon yang benar-benar amanah. Berarti tim sukses juga dituntut untuk kreatif menyampaikan program dari para paslon yang didukung itu. Iya, ya harus kreatif, karena kalau tidak kreatif bagaimana mungkin itu tersampaikan ke masyarakat. Tergantung kan segmentasi. Kalau masyarakat perkotaan di tengah kota Cilegon ini tentu lebih mudah ketimbang yang di pinggiran-pinggiran. Bukan berarti yang di pinggiran itu buta politik, bukan. Cuma edukasinya lebih mudah. Baik jangkauannya, baik yang memang. Dan di sini kan IPM-nya nomor 3 seprovinsi Banten, setelah Tangsel, Kota Tangerang, baru Cilegon. Sebenarnya potensial kita kemampuan daya nalarnya lebih tinggi lah. Terus peluang kan untuk calon-calon independen secara nasional itu seperti apa? Kita tahu kan kansnya memang besar atau memang berat sebenarnya berhadapan dengan kalau partai politik. Kalau independen sebenarnya hari ini peluangnya sangat besar. Ya. Apa tadi? Pertama, kejenuhan orang terhadap partai politik. Kedua, kejenuhan orang terhadap politik dinasti atau dinasti politik. Orang itu aja. Istilah anak muda itu 4L. Lo lagi. Jadi, inilah peluang independen menunjukkan bahwasanya saya tidak terikat dengan politik. Saya tidak ada mahar politik. Saya berkoalisi dengan rakyat. Saya lebih dekat dengan rakyat. Kenapa lebih dekat? Ya, karena memang tidak ada barrier, tidak ada hambatan dari partai politik. Langsung kepada masyarakat, dari masyarakat kepada paslon, tidak ada mahar politik yang tadi awal kita pembicaraan, tidak ada konsesi. Ini mungkin tidak menerima parpol kalau saya bilang ini. Ada konsesi. Ente kan didukung sama saya, atau istilah kasarnya, ente itu tugas partai saya karena ente duduk di situ, tiketnya dari saya. Tapi kalau independen kan dari rakyat, sehingga rakyat tuh yang punya kekuasaan. Yang bisa nyentuh rakyat lagi kalau ada kesalahan. Dan pengawasannya di independen itu lebih komprehensif. Siapa? Rakyat yang memilih anggota dewan. Dan independen tidak membuka peluang untuk bermusuhan dengan dewan, justru menjadi mitra. Kalau saya didukung oleh partai A, maka saya akan partai A yang saya besarkan. Partai B, C, D kan tidak. Tetapi karena saya independen, maka saya besarkan semuanya partai diberikan fasilitas, utamanya rakyat, karena rakyat yang memberikan tiket saya untuk duduk menjadi dewan. Dan banyak yang berhasil kok. Banyak independen ini udah berhasil. Di saya nih dari tahun ke tahun kan ada kayak penilaian bahwa nggak mungkin independen itu bakal menang kecuali hanya di beberapa tempat saja. Ini saya kasih data. Jadi gini, yang pertama kali di 2006 itu Pak Irwandi Yusuf di Aceh. Itu sudah dimenangkan oleh beliau untuk menjadi calon persoalan. Berikutnya banyak kota lagi, ya, Kabupaten Tasik, Kabupaten Bandung itu persoalan dan sukses memimpin daerahnya gitu ya. Selain lebih awal Garut. Iya, Garut walaupun Aceh Fikri ini ada dianggap bermasalah, ya, tapi menurut saya
itu ranah pribadi, Iya. bukan menggarong APBD, itu pribadi. Ya, memang kita orang laki itu kalau nggak harta, wanita. Nah ini kan masalah personality dan itu bukan berbuat Cina. Jadi menurut saya itu wajar. Tapi artinya peluang dari independen itu sama halnya sebenarnya dengan Ya, sama kok. hanya soal cara saja. Kalau saja regulasinya dilonggarkan, saya yakin dari 270 kabupaten kota yang mengadakan pilkada serentak tahun Hampir 2020 semua akan ada pasti akan ada. independen. Iya. Ya contoh kemarin Bandar Lampung ada 2 paslon yang gugur. Dan itu seorang irjen bintang 2 bisa mantan Kapolda bisa gugur. Itu yang saya nggak habis pikir. Kenapa? Nah, kalau memang saja ini regulasinya disederhanakan dan kalau menurut saya gini Pak. Jadi teman-teman gini. Saya menulis di satu status di Facebook atau di medsos itu demokrasi banci demokrasi. Jadi demokrasi banci versus banci demokrasi. Demokrasi banci seolah-olah ia demokrasi, tetapi tidak memberikan kesempatan pada orang lain. Partainya diborong semua. Soalnya kan demokrasi ya. Namanya kota kosong. Ada banyak kota kosong hari ini di Oh banyak di Pulau Jawa ada Jawa Tengah. Tengah. Jawa Tengah itu ada Wonosobo, Kebumen, Sragen, Boyolali, Grobogan, Kota Semarang. Padahal kalau independen persyaratannya serumit sekarang Pasti ada. dan mestinya itu masyarakat Harus diberi pilihan untuk Jawa Timur, Kediri, Kabupaten Kediri ada. Hampir banyak di tiap kabupaten. Di Kepri itu juga ada. Kalau kota kosong saya ada data semua. terus lanjutnya dengan banci. Nah, jadi banci demokrasi banci itu adalah demokrasi semu. Ya. Ya. Dibilang jenis spesies laki bukan perempuan bukan kan namanya. Dibilang demokrasi juga, tapi tidak demokrasi. Tadi seolah ada kontestasi tetapi dirangkul semua. Orang tidak dikasih kesempatan. Nah, kalaupun dikasih kesempatan ya cuma ala kadarnya buat boneka lah. Nah, ini namanya demokrasi banci. Seolah-olah jujur, adil, transparan, akuntabel itu ajas di Undang-Undang 10 2016 maupun Undang-Undang 7 2017 pilkada Pileg Pilpres nomor 7 2017 dan pilkada nomor 10 2016. Seolah-olah ajasnya itu jujur, adil, transparan, akuntabel, mandiri dan lain sebagainya kan. Tetapi kenyataannya di lapangan tidak. Kenapa bagaimana mau jujur dan adil? DPT aja ditutupin bintang loh. Bagaimana kita mau ngecek itu? Sampai 8 digit. Transparan? Kan tidak. Belum lagi hal-hal yang lain. DPT valid, terus nanti ada permainan dari mulai rekrutmen penyelenggara, banyak lah. Nah, jadi demokrasi banci itu yang tidak memberikan jati diri rakyat untuk mengusung paslon dengan parliamentary threshold-nya 20% akan dinaikkan mereka. Jadi bagaimana partai-partai yang ingin mencalonkan bahkan orang terbaiknya. Jadi masyarakat ini kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihannya. Semua transaksional. Transaksi karena siapa? Kalau banci demokrasi, ya itu tadi namanya banci kan bersolek. Ya. Kita laki-laki dicukur jenggot dan kumisnya terus pakai lipstick bersolek, pencitraan. Jadi mereka cuma melakukan pencitraan, ternyata nggak melakukan yang sesungguhnya. Orang dia jenis kelaminnya juga nggak ngerti. Jadi maaf, bukan soal transgender saya ini, ini cuma perumpamaan. Jadi kalau banci demokrasi mereka cuma sekedar pencitraan, oh turun ke got, oh turun bersihin ini, oh cuma ngatur-ngatur lalu lintas. Bukan itu tugas kepala daerah atau bakal paslon, bukan. Bagaimana kita mengejawantakan program kerja yang mudah diaplikasi? Contoh, saya akan maju menjadi paslon, saya berkampanye. Apa sih kebutuhan kota itu? Parkiran yang semrawut, pinggir jalan, bagaimana mengatasinya? Sampah yang menumpuk, bagaimana? Atau pengangguran di Cilegon ini 9,65 karena pandemi.
Iya. 12,65% ini dikalikan jumlah penduduk produktif berapa? Bagaimana? Nah itu kepala daerah tugas. Saya misalkan membangun UKM berbasic home industry per kelurahan. Saya bangun desa wisata, bagaimana? Per kelurahan menghidupkan. Kalau sekarang event-event tidak bisa, ya, tentu kita harus kreatif dan inovatif. Itulah tugas kelurahan. Tidak pencitraan, dilanjutkan kesuksesan yang mana? Iya kan, sukses yang mana yang dilanjutkan? Ya. Jangan cerita masa lalu. Ya Kepala tugas daerah, calon itu cerita ke masa depan, bukan cerita kemarin. Bukan. Kalau ceritanya ke depan kan berarti visioner. Nah, Tahu apa yang Ya, bakal kan dilakukan. memang calon itu kita pilih Ya. kan untuk memimpin besok 5 tahun ke depan. Bukannya kemarin-kemarin Kita lah. sedang- kalau misalkan ada tagline lanjutkan kesuksesan, panjang sukses yang mana? Belum berbuat. Parameternya apa? Parameter sukses apa? Terus ada lagi yang tagline-nya apa tuh? Oh, yang lain lah tagline-nya. Kalau saya tagline-nya berubah kan, Pak. Ya. Hidup ini kan berubah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari besok harus lebih baik dari hari ini. Itu berubah. Jadi Oke kan, kalau kita lihat sekarang potensi dari independen ya, yang punya kans untuk bisa meraih sukses di pilkada yang sekarang sebentar lagi akan kita lihat di tanggal 9. Ya mungkin nggak seluruh daerah itu mungkin punya kekuatan yang sama, ya kalau independen apalagi tadi dengan syarat, kemudian ada tata cara, ada banyak hal yang harus dilakukan, termasuk yang paling berat pasti pembiayaan. ya. Kalau saya melihat dari beberapa tempat yang saya kunjungi, paslon independen yang berpeluang ya, ada di beberapa kota. Salah satunya Cilegon. Cilegon. Kota Metro, Lampung juga punya potensi untuk memenangkan. Indramayu itu mirip kejadiannya dengan Cilegon karena maaf saya langsung sebut saja politik dinasti atau dinasti politik. Karena kan sudah 20 tahun tadi 4 ya, keluarga itu saja. Di Cilegon juga sama. Di Cirebon, Indramayu. Indramayu seorang bapaknya sudah berprode, ibunya, sekarang anaknya. Top perkembangannya juga. Jadi independen di sana Pak Toto Sukartono itu masyarakat ingin melakukan perubahan juga. Di Metro ini seorang dokter yang maju dan pada umumnya biasanya dokter pemimpin daerah bagus ya seperti Dr. Hasto, Dr. Faida, Jember, banyak lagi di Kerawang Dr. Serita. Soal sukses tadi itu dari sudut pandang mana ya silakan. Tapi pada umumnya untuk 2020 ini harusnya juga warga Cilegon memilih independen, memberi kesempatan, lupakan partai, berikan kesempatan ke umum. Dan itu apa yang Pak Deden lihat tentang Pak Jimung untuk kota Cilegon dari sisi pandangan Bapak sebagai orang Jakarta? Ya. Pertama, Pak Haji Mumu ini kan bukan orang yang baru dalam kancah pilkada. 2010 sudah pernah maju. 2015 tidak sempat maju karena partai didorong, ya kan? Maka dari itulah saya datang kemari juga mensupport. Ya. Karena independen, yang pertama adalah independen, kedua bukan orang baru, punya pengalaman dalam dunia politik. Juga beliau seorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan sehingga berpikir lebih realistis, lebih gampang, mudah. Yang utama adalah wakilnya adalah anak muda. Saya berharap besar dengan anak-anak muda maju dengan bukan dengan fasilitas orang tua ya, tapi tapi anak muda memang yang dari dirinya sendiri maju untuk melakukan perubahan-perubahan besar. Karena kalau kita bukan menyampingkan orang-orang tua, saya juga udah tua, udah 60 tahun, besok Januari 60 tahun. Itu udah tua. Jadi pola pikir orang-orang yang sudah mapan itu biasanya bagaimana menikmati hidup, mewariskan hidup. Tidak berpikir, tapi kalau anak muda kan ya seorang Firman
ini kan masih muda, seorang artis, dia terjun politik. Kalau dia tidak punya visi yang baik untuk kota kelahirannya, dia cukup jadi artis saja. Sekali syuting dapat sekian juta, sekian juta, sekian ratus juta, selesai. Dia ngevlog kayak Raffi Ahmad, selesai. Tapi dia mau berkecimpung dalam politik, mengabdikan diri menjadi kepala daerah, yang tentu akan mulianya itu lebih kuat. Ya, kan. Terus di politik itu selalu ada catatan bahwa musuh kita sebenarnya diantaranya adalah soal kecurangan. Apa kecurangan apa ya sebenarnya ya? Pengalaman lah ini. Iya, kalau saya pengalaman sebagai penyelenggara, Ya. Jadi musuhnya tidak hanya calon-calon yang lain ya. Karena gini, kalau dari jalur independen, Ya, itu betul. kan DKI pernah, Ya. 2012 ada 2 orang independen. Nah sekarang alhamdulillah yang mencalonkan diri dari independen malah jadi wakil gubernur juga. Pada waktu 2012 dari independen Pak Arja Patria sebagai wakil gubernur. Nah, itulah jalan hidup namanya kan. Nah, independen yang bagaimana? Kalau yang di kota-kota lain independennya itu melawan petahana yang bukan dinasti politik, itu lebih gampang. Kenapa? Ya nafsu syahwat kekuasaan beda. Ya. Kenapa? Nafsu syahwat kekuasaan kalau saya dinasti politik dari keluarga yang Harus mempertahankan, malu kan Ya. pasti. Ya tentu banyak hal yang merembet dari situ. Ya. Jadi kalau yang dinasti politik itu lebih berat. Di Cilegon ini berat. Bukan berarti saya nuduh petahana, tidak. Kecurangan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena kecurangan bukan ada kesempatan, tapi ada niat. Kalau kecurangan ada kesempatan, ya dibuat kesempatan. Kalau niat. Tapi kalau tidak ada niat kecurangan, ya sudahlah. Ya udah dapat 10.000 ya udah 10.000, dapat 100.000 ya 100.000. Tapi kalau ada niat curang, bagaimana yang 10.000 itu menjadi 10.000? 100.000. Kalau yang lawan 100.000 itu dibikin jadi 10.000, kan niat untuk syahwat berkuasa. Kecurangannya pertama dia biasanya DPT. Nah yang punya akses ke DPT itu tentu siapa? Kan data ya, pengolahan data DP4. Daftar penduduk potensial pemilik mobil. Dari DP4 nanti disinkronisasi sama DPT yang lama menjadi DPS, daftar pemilih semua. Yang melakukan sinkronisasi atau coklat DPS itu siapa sih? Yang punya akses ke sana siapa sih? Kalau jalur independen itu memang nggak punya akses. Jadi DPT invalid ini yang pertama, kunci Paling pokok. Kunci pertama. Nah setelah kalau dari DPT invalid nanti kan ada formulir C6. Dia tidak diberikan kepada pendukung tertentu. Nah yang tahu pendukung tertentu tidak itu siapa? Belum lagi pada saat netralitas negara, netralitas ASN. Karena ya namanya oknum, di mana aja ada oknum. Ada keberpihakan. Jadi saya nih Deden, kalau calonnya itu kayak Anies Baswedan, yang seorang skuteris memang naik Vespa, beliau punya Vespa Sprint. Walaupun saya penyelenggara, secara personalitas saya berpihak kepada dia. Kan satu Vespa 1 juta saudara. Jadi kayak begitu. Nah, keberpihakan tadi kepada siapa-siapanya. Siapa yang bisa mengambil hati orang ini, maka dia akan bisa. Yang punya akses. Ya, intinya di dalam kecurangan itu banyak cara, banyak. Jadi ada DPT invalid, Ya. penyalahgunaan formulir C6 pada saat isoma, istirahat, sholat dan makan itu selesai pencoblosan, Ya. kan istirahat dulu, setelah nggak langsung dihitung. Nah itu suara-suara yang tercecer di atas meja itu bisa disalahgunakan dicoblos. Banyak kejadian itu bisa dilihat, bisa di browsing gitu ya, di mana saja pernah kejadian. Terus waktu penghitungan suara disebut namanya tapi tidak ditulis di C1 hologramnya atau C1 plano hologramnya, waktu penyalinan ke C1-nya tidak ditulis.
128 ditulisnya 28. Alasannya apa? Salah tulis, salah input, salah ketik. Kan kemarin populer tuh. Kok gampang banget ya? Padahal itu kan pidana. Nah, belum lagi nanti kotak suara ditukar di tengah jalan, bisa aja. Jadi kotak yang di TPS dan di kotak yang sudah disiapkan gitu. Kan kotak kardus. Nah, kan jadi potensi itu namanya potensi, bisa terjadi, bisa tidak. Cuma kita tetap waspada. Ya, kan kalau di TV itu waspada. Kejahatan bukan karena ada kesempatan, tapi ada karena niat. Ya. Pak saya, ini kan sulit bukan berarti tidak bisa melawan kan, berarti harus ada strategi dari yang melawan ini untuk mengalahkan kesulitan itu. Seperti apa sih? Bukan yang melawan, masyarakat. Masyarakat menginginkan perubahan. Masyarakat menginginkan kepala daerahnya bersih dari korupsi. Ya. Masyarakat menginginkan kepala daerahnya bukan dari dinasti politik. Masyarakat menginginkan kota Cilegon lebih baik dari yang kemarin. Maka seluruh masyarakat bergerak melakukan pengawasan di TPS. Ya. Pertama pengawasannya adalah DPT. Ini nama Deden, kita ada nama daerah ini di situ. Ribet ge. Ini Deden orang mana gitu? Orang Jakarta ada di sini. Nah, kan gitu. Gak ada yang kenal di kampung sini Deden. Siapa ya? Jadi itu harus laporkan ke penyelenggara, ke Bawaslu. Misalnya nama itu tidak ada warga di situ. Dan periksa, memang KTP-nya bukan di situ. Karena NIK itu bisa diganda. Apalagi kalau NIK-nya bodong, kepalanya 20, 30, nggak ada. NIK itu 31, 32, 33, itu kan di Jakarta 3. Sini kan 36 kan. Iya. Nah, ada 20, 30, nggak ada NIK. Baik kan, jadi akan prediksi Cilegon adalah salah satu calon independen yang punya peluang. Ya. Untuk memenangkan kontestasi ini. Nah, apa saran masyarakat? Sarannya tadi saya bilang, masyarakat menginginkan perubahan atau tidak? Ya. Kalau masyarakat tidak menginginkan perubahan, apapun yang dilakukan berat. Ya. Maka dari itu masyarakat wajib mengawasi TPS. Jadi kayak waktu di DKI 2017 itu, seluruh masyarakat dari barisan mak-mak militan, the power of mak-mak, milenial, tokoh masyarakat, ada Bang Japar, ada Bang apalagi lah, PI dan lain sebagainya itu mengawasi TPS, sehingga tidak ada Iwan Bopeng di situ. Iya, yang pertama itu kan Iwan Bopeng mau gorok tentara gitu. Putaran kedua, emak-emak. Waktu itu saya sebagai penyelenggara, saya bilang di wilayah coverage area saya, mak besok bawa batu lekan aja, kalau ada yang bawa golok timpuk aja kan. Oke, jadi harapan kita pasti kakak setuju kalau dukungan harapan independen sukses. Sukses, itu syaratnya. Masyarakat peran aktifnya atau pro di pengawasan itu. Ya, jangan lupa datang ke TPS. Jangan lupa, tidak boleh golput. Kalau golput itu sama halnya kita menyerahkan daerah ini kepada gaul. Ya, karena kita tidak kita nggak tahu lagi siapa nanti. Iya. Kan bisa jadi yang bersangkutan boneka, yang bisa jadi yang bersangkutan itu kepanjangan tangan seseorang, yang ngatur di belakangnya, dalang ada. Jadi kita datang, pilihlah. Yang mana memungkinkan, kita lihat program kerjanya. Pertama, independen tidak punya mahar politik, tidak ada konsesi politik, berkoalisi dengan rakyat, langsung dengan rakyat. Tentunya kontrak politik. Saya malah sarankan ke masyarakat Cilegon berbondong-bondong datang ke rumah pemenangannya paslon independen, bikin kontrak politik. Kontrak politik itu dilakukan masyarakat dengan paslon. Bahwasanya kami berharap. Jadi dari masyarakat, bukannya paslon yang memberikan janji, karena kalau kita memberikan janji kita kena sanksi. Tapi masyarakat, kami akan mendukung Bapak apabila nanti di kampung kami dibangun ini, dibangun ini. Boleh saja minta. Kami akan dukung, menangkan. Kalau Bapak Pak Haji nanti mencederai janji ini, kami akan cabut dukungan. Kami minta untuk impeachment oleh DPRD. Boleh. Lebih keren. Tadi bangun dengan uang 50.000, 100.000 nggak ada. Saya ingin, misalkan di satu daerah di Cilegon
kami nggak kekurangan air tiap musim panas. Bagaimana bisa membangun air naik ke bukit tempat tinggal kami? Bisa nggak Pak Haji? Bisa, sanggup. Oke, kontrak politik. Toh kemarin Pak Jokowi atau Pak Anies atau Pak Ahok ada kontrak politik. Pak Anies dengan di warga yang kena gusur itu kan melakukan kontrak politik. Sekarang kan dibangun. Waduk, ini wajar. Bukan ngasih janji yang realistis. Ya kalau misalkan mindahin Monas ke Cilegon kan nggak mungkin. Iya. Oke kan, jadi saya kira luar biasa dengan idenya. Mudah-mudahan semua teman-teman pencinta independen, lancar, sukses, Amin, dan berhasil, dan tetap Vespa. Apa itu? Lebih baik naik Vespa. Lebih baik naik Vespa. Dan saya juga titip pesan secara terakhir closing ya. Insya Allah Cilegon akan independen dan pada warga masyarakat Cilegon jangan di rumah, datangi. Walaupun ini COVID, mungkin ada beberapa daerah yang lagi kita sepanjang protokol kesehatan ini dilaksanakan, insya Allah. Karena segala sesuatunya itu kodarullah. Kalau memang mati nggak harus nunggu sakit, yang sehat aja juga. Nggak nunggu tua, yang muda juga mati. Maka kita datang dengan protokol kesehatan, pakai ya siapkan sarung tangan sendiri, masker sendiri. Kita datang nyoblos dan dicoblosnya adalah independen. Berikan kesempatan kepada independen sehingga bisa membedakan. Oh ya kemarin dari parpol begini, ternyata independen lebih baik. Ada pembanding. Karena di beberapa tempat independen sampai 2 kali pun lolos juga. Karena bagus gitu. Jadi penting untuk perubahannya kan? Iya, Kabupaten Tasik itu waktu 2015 juga persoalangan. Jadi pas sekarang persoalangan lagi. Gitu. Jadi ya Bukit Tinggi juga gitu kan persoalangan. Jadi ternyata artinya persoalan pun berhasil. Sepanjang dikawal oleh masyarakat dan legislatif. Nah inilah saya sebelum ditutup nih, saya cerita inilah trias politika yang benar Sebelumnya. Legislatif itu orang partai membuat peraturan dan mengawasi eksekutif. Eksekutif seharusnya orang independen. Yudikatif memang orang aparat yang menegakkan hukum. Jangan eksekutifnya berasal dari yudikatif, ya temannya sendiri. Bagaimana mengawasin? Apalagi kalau si eksekutif adalah kepala atau ketua partai politik di situ. Nah, bagaimana anggota dewan di sini pengen negur ketuanya? Tidak mungkin. Jadi sebaiknya itulah. Jadi independen, dia diawasi oleh rakyat dan diawasi oleh legislatif. Jadi tidak ada persatuan, tidak nyari musuh. Justru menjadi mitra. Inilah yang namanya trias politika. Yang benar, yang baik dan benar. Terima kasih kan. Sama-sama. Oke. So nanti itu ngapain di sini? Ngapain? Saya tahu. Dia nggak lihat nih, lagi on. Kan bisa di Bisa.